Oke, Noisemaker masih bersama saya, Yopi BMX. Saya masih stay di kota Bandung, kota kelahiran saya. Hari ini saya ada di kantornya Atap Production. Promotion. Oh, Atap Promotion gitu. Jadi di sebelah saya ada Bapak Gio. Gio, silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Gio. Lebih terkenal di sosial media mungkin Gio Atap. Saya sebagai founder dari Atap Promotion. Saya pernah bekerja sama beberapa tahun yang lalu dengan Bapak Yopi dan akhirnya kita ketemu lagi ya. Ya, betul. Jadi ini sebetulnya kayak reunian lah gitu, dan tentunya juga para noisemaker udah sering dengar ya di kuping kalian, udah tidak lagi asing apa itu Atap Promotion. Ya. Apalagi dengan Bapak Gio, karena Bapak Gio selalu ada di lapangan dan linknya cukup besar. Jadi bukan dunia yang sempit, tapi karena link kita yang banyak. Betul. Gitu ya. Jadi jangan kebalik nih. Dunia kita sempit. Oh, enggak. Link kita yang terlalu luas. Gitu. Betul. Kita kan hidup dengan link. Betul, ya, betul sekali. Jaring gitu ya. Ya. Memang selalu kita coba untuk tumbuhkan. Iya, gitu, mantap. Terima kasih juga kopinya. Ya, tadi udah dikasih makan juga. Gio, saya mau tanya dong, sejarahnya Atap Promotion. Sejarahnya sebenarnya pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan entertain atau segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang bukan istilahnya apa ya, pakem yang seperti biasa gitu kan. Ya. Pasti dari passion. Betul. Ya kan? Betul sekali. Dulu memang gua tuh passionnya di dunia musik sebetulnya. Di dunia musik yang sempet dulu gua bikin band, cuman nggak berbakat di situ, Pak. Oh, jadi dulu gua drummer dulu. Saya hanya penikmat, tapi bukan pemain. Ya, kalau ini dulu gua sempet drummer, bikin band gitu, terus ya. Band apa? Gue bawain punk. Woi, gini nih. Zamannya Sex Pistols. Ya. Terus gue bawain Ramones, gue bawain Black Flag. Gue referensi ya sebagai orang Ujung Berung lah ya. Berarti lebih suka ke 70s-an lah ya. Karena di zaman itu, jadi zaman SMP emang gue ngeband gitu. Memang sebenarnya ngeband. Jadi pemain jazz tuh bisa. Jadi pemain pop nggak bisa. Nyanyi punk lah, dutak gitu. Tapi hese oge ternyata. Ya kan? Nah, di 2004 singkat cerita gue di 2004 mencoba untuk menjadi masuk ke dunia penyelenggaraan. Yang dimana basic secara pendidikan gue nggak punya kesana, nggak ada sebenarnya itu, nggak ada sama sekali. Itu mah udah biasa itu mah. Udah biasa ya. Gue lulusan kimia. Terus 2004 ya karena suka teman-teman nongkrong di rumah, terus bikin Karang Taruna lah ya, bikin 17-an, terus ya coba mengupgrade dari si acara-acara di komplek itu. Momentumnya adalah ada teman gua dulu Lela, kalau lu tahu itu sekarang dia yang punyanya Stand-Loop motor, dan itu sempet dia udah kerja di Jakarta, terus telepon gua buat nyariin venue gitulah. Jadi lokal partner, Pak. Lokal partner, ya eventnya cuma itu doang setahun sekali. Gitu. Terus mencoba untuk lebih serius setelah gua lulus sebenarnya. Lulus kuliah, terus gua coba kerja di radio dulu, itu untuk mencoba mengembangkan dan mencari tahu. Karena gua dulu itu tahun-tahun segitu agak sulit buat nyari role model. Betul ya kan? Sekali, iya. Role model yang belum ada. Betul, ya. Internet ada, cuma kan belum secanggih sekarang kan informasinya belum sehebat sekarang gitu. Betul. Nah, terus berjalan, coba serius. Momentum yang gua yang memang menjadi sangat momentum itu ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman Ujung Berung Rebels, yang dimana kita mengadakan Bandung Berisik 2011. Itu yang menjadi titik balik sebetulnya. 2011. Nah kan gue ke lu. Iya benar. 2011. Berarti Gio besar di Ujung Berung, apalagi di Ujung Berung juga? Saya besar lahir di Ujung Berung. Sekolah saya di Ujung Berung, SMA di Ujung Berung gitu ya. Jadi antara perbatasan Sukasih itu kan daerah. Memang saya keluarga besar di Ujung Berung. Itu saya punya sepupu Boyat gitu ya, yang megang BK itu kan masih sepupuan, terus memang Palapa juga itu masih om saya gitu ya, memang tapi memang saya nggak nongkrong di sana karena gap. Jadi barudak Ujung Berung nongkrong itu saya masih di SMP atau SMA. Basic SMP saya
orang paskibra. Terus dunia entertain saya coba pahami. Saya pernah terjun di fashion, saya pernah terjun di fotografi, saya pernah terjun di banyak hal gitu ya. Nah memang akhirnya berlabuh ke dunia penyelenggaraan ini, menurut saya banyak disiplin ilmu yang dulu saya dapat bisa diterapkan di sini gitu. Ternyata gitu. Itu yang membuat mencoba untuk terus mencoba berkembang gitu. Makanya ketika saya menemukan nama Atap Promotion, kenapa nggak production? Gitu. Memang dari dulu itu memiliki cita-cita besar, gua mah nggak mau jadi vendor gitu. Tapi berkolaborasi mempromosikan. Makanya promotion namanya. Gitu. Yang dulu sih sebenarnya cuman mikir Batur pakai production, event organizer gitu kan. Benar. Nah, kenapa gua ngambil promotion gitu. Terus kalau nama Atap sendiri sebenarnya simpel sih dulu. Sabubuk-bubuk na genteng disimpan di luhur, Pak. Mau dipincak ke handap. Benar. Gitu kan, tetap di atas. Gitu. Nah, itu sih filosofinya seperti itu. Filosofinya bagus sekali. Terus karena dulu kan di rumah di Sukasih itu tempat nongkrong, jadi tempat persinggahan. Baru beres kuliah, beres SMP nongkrong semua di sana gitu. Nah makanya saya Atap melindungi dan lain sebagainya gitu lah. Menaungi lah ya. Ya, gitu. Benar. Untuk beberapa komunitas dan banyak orang. Minimal komunitas terkecil kita dulu lah. Gitu ya, teman-teman yang suka pengangguran, hayu bareng-bareng bikin kayak gimana terus gitu. Nah yang pertama kita upgrade, ngebuka link dan lain sebagainya, itu yang paling penting. Itu yang gue rasain gitu. Wow. Nah tapi kan di Ujung Berung yang setahu saya kan lebih scene musiknya lebih ke di luar punk ya, lebih besar. Nggak tahu itu benar apa salah. Iya metal. Iya emang. Lebih besar. Zaman gue latihan di Palapa aja yang bawain punk cuma gue doang. Berarti ada gap nggak pada saat itu? Nggak ada. Justru yang menjadi menarik itu menurut gue adalah si Ujung Berung ini kan menjadi lintasan. Dulu kan luar kota tuh jalannya Ujung Berung. Betul. Daerah timur ya. Daerah timur kan. Sebelum kota pasti ke situ dulu gitu. Betul. Ketika orang dari Jawa dari mana pasti ke situ dulu. Nah kalau yang gue lihat di tempat tersebut, kalau sekarang nggak secara tidak langsung itu menjadi hub sebetulnya. Zaman kerennya sekarang gitu lah. Iya benar. Zaman kerennya sekarang menjadi hub. Baheula mungkin tongkrongan. Ya. Tempat nongkrong gitu. Karena kan secara tidak langsung itu terjadi hubungan sosial, terjadi link, terjadi jalinan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana orang bisa mengembangkan. Betul. Nah kebetulan memang gue mencoba bukan meninggalkan, jadi orang gue nggak bisa jadi player gitu, tebakat gitu ya, ngeselnya segala macam, sadar diri Pak, sadar diri, tidak memaksakan diri. Saya sempat les drum segala macam, nggak bakat gitu. Jadi passion saya pribadi lebih di mengkonsep sesuatu, mengupgrade sesuatu, gitu. itu yang menjadi passion sampai dengan saat ini gitu. Wow, gitu mantap. Berarti pada saat itu memang tidak ada gap, kumpul bareng aja gitu, nggak ada gap. Lu dari bawa musik apa nggak ada ya gitu. Ya mungkin kalau sejarah Ujung Berung kurang pas kali ya kalau cerita sama gue, cuma yang gue rasakan aja gitu. Karena memang keluarga besar saya itu dulu memang sangat supporting, jadi om punya studio, om punya lahir dan besar di Palapa, industri kan? musik lah ya. Lahir dan besar di industri musik yang zaman dulu itu masih dianggap sebelah mata. Betul. Kan zaman tahun 97, 98, 97, 98 itu kan namun masuk ke studio di Bandung, no underground gitu. Iya kan? Benar, Terus mana mau musik lagi itu diusir gitu. Iya, benar. Karena disangka kita sebagai perusak. Karena jenis musik itu tahun-tahun segitu mungkin aneh di telinga orang-orang terdahulu kita gitu. Nah kayak gitu sih. Berarti karena memang besar dan ruang lingkupnya di sana sehingga memutuskan lah ya, bisa dibilang seperti itu, untuk bikin satu atap yang bisa menaungi musik-musik yang ada di Kota Bandung. Ya sebenarnya belum jauh berpikir ke sana Pak. Jadi mungkin karena pergaulan saya yang terbatas dan lain sebagainya, cuman saya berpikir hanya buat lingkungan aja dulu. Gitu. Betul. Jadi lingkungan terdekat, teman-teman yang nongkrong, yang nggak ada kerjaan, yang mungkin istilahnya diarahkan ke arah positif. Gitu.
zaman dulu kan mesti ya something realnya apa diarahkannya gitu. Masa cuma setahun sekali doang gitu kan. Bener. Masa cuma 17-an doang gitu. Begitu aja 17-an kalau ribuh gitu. Bulan-bulan itu ribuh gitu. Masa cuma gitu aja gitu. Nah, makanya saya coba untuk mengajak teman-teman dulu tuh jujur pengisi yang di atap itu rata-rata orang Ujung Berung dan rata-rata ada orang sekomplek. Orang sekomplek, orang side kompleknya gitu. Ada yang memang jadi komplek tetangga kan ada Taruna, ada Sukasih Atas gitu, ada orang Ujung Berung gitu. Nah itu yang suka nongkrong gabung bareng gitu. Nah gitu yuk, lo bisa jadi apa gitu. Karena memang dulu gue sempat nyari-nyari buku untuk membuat sebuah organisasi kayak gimana gitu. Itu tuh nggak ada Pak. Nggak menemukan lah. Dan memang belum ada. Jadi learning by doing. Betul. Kadang-kadang gue datang ke acara orang ngeliatin flow-nya kayak gini. Oh ini kayak gini. Belajar ya. Kayak gini, belajarnya kayak gitu aja. Berarti 2011 tadi bisa dibilang membangkitkan kembali acara Bandung Berisik ya. Yang sebelumnya kan udah pernah ada ya. Bandung Berisik. Keberapa berarti 2011? Kelima masalahnya. Kelima. Gitu. Itu tempatnya di mana 2011 itu? 2011 Brigif. Di Brigif tuh di Cimahi. Cimahi ya? Oh, Cimahi. Area tentara ya? Iya. Pada saat itu kalau nggak salah bintang tamunya banyak Pak, banyak ada ya? 11 gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi khusus genrenya metal? Oh semua? Semua metal? Extreme music. Extreme music. Kalau zaman sekarang mungkin extreme music. Kalau dulu kan, karena gini, kalau dari founder Bandung Berisik kan, maksudnya teman-teman Ujung Berung nih diwakili oleh Boyat kan. Iya. Jadi sebetulnya si BB ini sudah visioner di zaman dulu. Jadi acara itu dilaksanakan untuk membangkitkan gairah atau apa istilahnya karya-karya. Jadi persyaratan untuk bermain di Bandung Berisik itu nggak cuma comot nama doang. Persyaratannya lumayan ribet juga gitu kan. Saya juga banyak belajar gitu. Jadi ketika pokoknya yang main di BB minimal boga single, minimal boga album. Setahun sebelumnya. Ya, jadi memang harus fresh. Gitu, itu persyaratan utama. Nah, itu secara tidak langsung men-trigger. Ketika kita bikin satu festival yang bagus, gitu kan? Itu menjadi sebuah display yang bagus. Itu menjadi trigger buat para musisi. Betul. Jadi itu tuh buat nge-trigger mereka. Gitu. Betul. Jadi kalau ngomongin masalah bisnisnya justru enggak sebenarnya gitu ya. Disebut pilih-pilih band juga enggak ya? Disebut pilih-pilih band juga enggak gitu. Realistis aja sebetulnya gitu. Kita cuman bagaimana caranya compact. Dengan apa istilahnya, dengan biaya atau dengan budget yang memang pas-pasan gitu. Walaupun ada sponsor sponsor masuk itu kan mereka nggak cover semua. Betul. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana bisa goals si tujuan ini dapat gitu. Nah, sebetulnya itu. Jadi makanya pemilihan bandnya juga bisa jadi kontroversi. Gitu. Orang luar nggak tahu gitu. Bahwa kita punya tujuan seperti ini nih gitu. Maksudnya biar buat nge-trigger teman-teman musisi itu punya panggung. Makanya kita bikin bagus kan, beritanya sampai ya alhamdulillah beritanya kan kemana-mana. Itu meledak. Tahun 2011 itu meledak banget tuh Bandung Berisik. 2011 berarti yang kelima. Yang keempat itu kalau nggak salah ada jeda cukup lama ya? Lama. Nah, dulu kan spirit dari teman-teman Ujung Berung itu kan DIY, terus dari kita untuk kita. Jadi yang nyelenggarain, yang bikin acaranya, yang konsep itu musisi semua. Jadi Ayen jadi tukang tiket, pentingnya main. Kan, multitasking kan. Zaman dulu tuh gitu banget gitu. Nah tapi di sisi lain gitu, secara penyelenggaraan atau secara tujuan, mungkin tujuannya dapat. Cuman pemaksimalannya aja, kualitasnya. Betul. Gitu. Ya kan. Acaranya ada, terselenggara. Tapi kualitinya kayak gimana? Nah itu, konsistensinya kayak gimana? Nah karena dari teman-teman community dulu tuh, khususnya teman-teman Ujung Berung gitu ya, dan sampingnya mereka punya spirit itu, kan zaman awalnya kan Kalimas tuh. Yang pertama itu kan Kalimas, gitu kan? Itu Kalimas, itu kan sama kolektif. Kolektif dari teman-teman band juga gitu. Akhirnya terus konsisten. Nah, mungkin karena semakin banyaknya penonton, berarti kan semakin complicated, semakin banyak yang bisa dipikirin. Benar. Ya kan? Jadi yang harus dipikirin lebih luas. Jadi bukan hanya ngomongin datangin penonton banyak. Ya kan? Betul. Itu kan
memanage-nya mesti bener. Betul. Ya kan? Ya. Penonton bagaimana caranya mereka datang happy, Betul. mereka pulang happy, cara mereka termanage dengan baik, terorganize dengan baik. Nah itu. Makanya 2011 kita berkolaborasi dengan beberapa teman-teman dari sebenarnya momentumnya bukan, kalau boleh cerita, saya pribadi itu minta ke Boyat buat megang si BB itu bukan tahun itu. Bukan hanya dari 2010, prosesnya cukup lama. Oke. Jadi pas saya datang gitu, BB gue selenggarain deh gitu. Nah mungkin Boyat ngeliat gue belum siap, dia belum dikasih. Mana anak. Nah akhirnya kita sepakat, guys baru Dakma berkarya hasilkan karya yang bagus. Benar. Nah ini ada organize gitu, yang diwakili oleh kita, ya Ayasi Atap sebagai organize, ya lu bikin panggung yang bagus buat kita gitu. Ya dalam artian bukan hanya panggung yang bagus ya, penyelenggaraan, pemberitaan dan lain sebagainya. Betul. Itu yang coba kita membuat wadah-wadah buat mereka bisa memamerkan karya, mempresentasikan karya gitu kan. Dan mereka punya kebanggaan tersendiri ya. Mereka sudah bikin karya, susah, perlu waktu dan biaya, akhirnya diwadahi oleh Atap Promotion. Bukan diwadahi sih Pak, maksud gue lebih kayak ya kita sama-sama berkolaborasi aja gitu ya. Sama-sama berkolaborasi bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang bagus gitu. Yang semua diinginkan lah, ujung-ujungnya happy lah betul, semua. Ujungnya happy. Ya megang BB itu kayak megang sesuatu tanggung jawab yang sangat besar Pak. Beban nggak? Menjadi beban nggak? Edan itu mah. Oh ya? Kalau gue boleh balik mah gue nggak usah megang itu deh. Oh ya? Iya. Wow. Tapi beban itu kan terbayar. Iya. Menjadikan Atap sekarang ini. Bisa dibilang seperti itu nggak? Sebagian ya. Ya. Sebagian ya, gitu ya. Tapi kalau BB menjadikan kita seperti ini, pure, tidak juga. Maksudnya berproses lah. Ya, berproses. Berproses lah, gitu. Berproses kan. Gitu. Pada awalnya karena itu Pak, yang bisnis yang gua bikin kan modal dengkul. Gua bukan dari sultan gitu, bukan keluarga sultan yang memang tiba-tiba punya duit bikin bisnis plan dan lain sebagainya. Gua suntik segini tuh enggak gitu. Memang modal dengkul gitu. Zaman baheula orang print ke warnet gitu ya. Terus rek meetingnya nginjem motor batur gitu, minta anter gitu kan, pakai angkot gitu. Ya itu proses lah, proses ketika ada momentum 2011 nama kita semakin dikenal, dikenalnya sebagai promotor kan. Kan? Padahal sebagai promotor gue belum siap. Ya karena kan kalau promotor mah beda banyak. Betul, iya. Link banyak, duit banyak. Iya, betul. Ya kan? Ya. Kan itu kan? Betul. Ada link nggak punya duit ya ngapain? Kan bisnis kan gitu kan? Iya. Nah itu maksudnya. Kalau memang pure bisnis kan promotor seperti itu. Betul. Memang nggak juga, memang spirit aja yang kita serap di teman-teman bagaimana kita bisa gede bareng-bareng gitu. Sebenarnya itu sih. Gitu. Jadi nomor satu spirit ya. Spiritnya dulu gitu kan, zaman bahal hayu gas gitu. Benar. Nah 2011 bikin BB yang kelima, penonton berapa puluh ribu? Aduh, pokoknya lamun nggak tahu, orang tuh banyak memperkirakan 30.000 lah, 40.000 lebih lah. Lapangan bola penuh semua. Itu Brigif satu lapangan bola. Satu lapangan bola tuh penuh semua. Satu panggung. Satu panggung. Sampai gua itu ditegur sama polisian. Buka lah gerbang. Kalau misalnya nggak dibuka gerbang, di stop acaranya. Wow. Karena macet Pak. Sampai ke Baros macet Pak. Jadi penonton tuh masih banyak di luar. Masih banyak di luar. Tapi kalau dibuka kan berarti kan terlalu penuh di dalam. Apa masih ada space? Masih ada space. Jadi orang kan muter. Ya. Orang muter memang areanya besar banget, orang muter. Kalau dibuka kan gua rugi Pak. Iya betul. Ya, secara materi ya. Iya betul. Tapi nggak apa, demi semuanya maju akhirnya. Gua inget banget itu jam sebelum maghrib dipanggil sama kepolisian buat gua buka gerbang karena orang ngantri masih mau masuk. Wow. Gitu. Orang masih ngantri mau masuk. Jadi kalau lu pernah ke Brigif kan ada lapangan bola, ada lari, ada jalan, aspal lagi kan yang buat biasa kayak balap tuh. Nah itu orang udah nggak bisa jalan Pak, udah penuh banget itu. Gitu. Wow. Berarti 40.000, 50.000 ada ya? Ya zamannya itu kan zamannya industri musik lagi industri musik metal sedang tidak
pemerintah sedang tidak berpihak ke industri musik metal. Betul, ya karena pada saat itu ada kejadian betul. yang di Asia Afrika ya. Ya, saya si B-side ya betul. Ya kan? Ya. Nah, itu kan jadi stigma negatif. Betul. Terus setiap penyelenggaraan itu terus susah gitu. Apalagi yang sifatnya massive. Cuman kalau ngelihat perjalanan gua itu kan bulan apa gua lupa, Juni gitu ya. Nah kan prosesnya itu gua dari 2010. 1 tahun ya? 1 tahun sebelumnya ya? Hampir 7 bulan ya. 7 bulan 1 tahun sebelumnya itu memang dari mulai proposal, masuk sponsor, gua nyari masuk bank, bahkan sampai ke tingkat DPRD gua untuk minta izin. Oh ya? Iya. Sampai sulitnya? Segitunya, sampai meyakinkan ya. sampai kita presentasi gitu. Terus stage diving dia kayak gini, moshing tuh ini pengertiannya, ini segala macam. Itu di depan DPRD, di depan wali kota, di depan kepolisian. Sampai segitunya, Pak. Sehingga akhirnya keluar dari izin itu. Belum. H-1 di cancel. Lo nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. H-1 di cancel. Stage naik, semua naik. H-1 polisi setempat meng-cancel acara kita, ditarik. Padahal itu izin udah keluar. Udah keluar. Malah udah loading, udah semua. Udah set up, udah set naik up, lah ya. udah naik, udah semua. Udah beres semua, udah sound check dan lain sebagainya. H-1 di cancel. Itu jam 6 malam. Terus ada partner gua kan, Pak Adi, partner gua itu akhirnya berkoordinasi lagi. Alhamdulillah Polda menjamin. Polda tuh pagi-pagi turun, Pak. Jadi polsek setempat yang meng-cancel, padahal udah dapat izin. Izin itu keluar dari Polres. Dari Polres tempat. Polres setempat. Iya. Wow. Sempet. Kemudian ngelobi ke Polda. Kemudian kita lobby lagi dan lain sebagainya gitu. Ya udah pasang badan. Ya alhamdulillah ada teman karena ini spiritnya. Betul. Bareng-bareng, ya kan. Akhirnya ya semua berjalan. Wow. Kalau lu pagi-pagi lihat itu, lu nggak datang sih ya? Nggak datang. Saya datang sebelumnya. Waktu itu saya mau datang. Oh, lu berangkat? Ya, ada kegiatan yang lain. Memang sangat disayangkan sih. Bisa dibilang itu satu momen yang mungkin nggak bisa lagi kembali. Karena ada jeda cukup lama ya antara BB keempat ke BB kelima. Jadi buat noisemaker khususnya yang di warga Kota Bandung yang sempat menyaksikan itu suatu memori yang sangat indah buat hidup kalian, dijamin. Kalau penasaran ada di YouTube kan ya? Ada. Itu banyak kok. Jadi tinggal orang nggak tahu nih di belakang layarnya kayak gimana, babak belusunya kayak gimana. Betul. Tapi memang itu jadi gue banyak belajar tuh ketika penyelenggaraan si BB 2011 ini banyak belajar masalah diplomasi, masalah manajemen, masalah organize dan lain sebagainya gitu. Karena kita pakai vendor yang hebat, banyak teman-teman juga ngasih masukan gitu kan, supportnya luar biasa gitu. Nah ini yang ya orang banyak yang nggak tahu. Kita babak belurnya kayak gimana gitu proses di belakang layar, proses itu yang menjadi mahal betul. Itu yang karena orang kan taunya kan wah enak si eta mah geus kieu deui. Mereka nggak tahu yang namanya proses itu mahal. Jadi segala apapun pasti ada prosesnya, nggak ada yang instan ya. Seperti podcast saya sebelumnya nggak ada yang instan, walaupun ada tulisannya mie instan itu waduk bohong. Yang instan itu pasti bikin sakit, Pak. Betul. Ya benar banget itu. Gitu. Itu pasti bikin sakit deh. Nah, Gio, kenapa pilih di Brigif? Apa karena Bandung nggak mengizinkan, Pak. Oke. Gitu. Bandung nggak punya tempat, Pak, nggak punya venue. Hanya di sanalah yang memungkinkan. Yang memungkinkan di sana gitu. Jadi karena kan kalau ngomongin ya sebenarnya Bandung berisik ya harusnya di Bandung. Betul. Ya kan? Ya kayak di Siliwangi itu kan sebetulnya kan. Jadi momen itu dijadikan referensi untuk momen-momen selanjutnya. Yang akhirnya kita 2013 di Siliwangi itu bisa. Oke. Jadi cuman I see. Ya. Itu 1.200 personil polisi kalau nggak salah yang turun di Siliwangi itu. 1.200 berarti seberapa? Gua masih inget, nggak tahu banyak banget. Apalah itulah nama batalion di Siliwangi itu. Mana tuh? Oh berarti di Brigif 2011 itu sebagai referensi. Memang memang sedikit keluar dari kota Bandung lah ya. Ya, jadi memang kita tujuannya untuk menjadi trigger untuk semua kalangan yang memang musik
just music gitu. Iya. Bukan untuk dijadikan yang orang-orang stigma negatif. Enggak, kita have fun gitu. Betul. Sholat terus azan dan lain sebagainya gitu. Ya attitude aja sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, ini yang di 2011 ini banyak message sebenarnya yang coba kita sampaikan ke semua kalangan. Betul sekali gitu. Baik kalangan dari musisi, baik kalangan dari birokrat, baik kalangan dari industri dan lain sebagainya gitu. Ini menjadi message. Betul. Nah, gitu kan. Nah, menurut gua sih ini 2011 ini yang pure memang extreme music yang akhirnya menjadi referensi, bisa aman ya, bisa gini, bisa gini gitu. Dan berat metal hante rudet gitu. Ya kan? Ya memang kita aja salahnya gini bener, gitu kan ya. Itu tatoan mangga gitu, hente gitu ya. Yang penting kita punya attitude dan spirit yang sama. Gitu kan. Ada berapa puluh band yang main 2011 itu di Bandung Berisik? Sedikit Pak, cuma 11 kalau nggak salah lah, 11. Ini kita 11 ya? Pokoknya 11 ya? Banyak mah yang kedua. Ya 2012. Nah, terus media promosinya 2011 apa kan dulu mah belum ada? Media sosial ada, Pak. Ya, tapi kan tidak seviral sekarang kan, lebih gampang. Dulu zaman Twitter. Zaman Twitter kita gunakan. Kita kerjasama dengan beberapa teman-teman influencer di Twitter juga. Kita bekerja sama dengan beberapa platform beberapa dengan akun-akun yang memang Bandung dan lain sebagainya gitu. Itu sempat jadi trending topic. Influencer lah kalau sekarang. Kalau nggak Bandung Berisik itu Bandung Berisik 2011 sempat jadi trending topic worldwide kalau nggak salah. Oh ya? 2011 itu ya. Jadi memang saking karena kan lu baru Twitter doang ya? Baru Twitter kan? Twitter Facebook lah? Ya, Twitter Facebook ya. Iya, Twitter Facebook lah. Jadi memang Instagram kayaknya cuma buat di iPhone aja deh kayak. Ya, belum. Di iPhone aja. Gue belum kebeli iPhone lupa. Sorry ya, bukan apa-apa, saya pengguna iPhone. Gue belum beli iPhone dulu. Oke, ya. Oh, jadi dimaksimalin di situ. Dimaksimalkan. Memang karena kolektif ya. Yang gue rasakan segala sesuatu yang menjadi tulus, passion itu pasti hasilnya akan maksimal. Karena semuanya kolektif, semuanya otomatis untuk karena kita punya satu tujuan yang sama gitu. Di sisi lain si band pengen promo, di sisi lain juga pengen meyakinkan pada semua pihak bahwa ya itu mah sebuah musibah waktu acara si Bisa itu sebuah musibah. Semua orang bisa mengalaminya. Gitu. Betul. Jangan dibawa-bawa terus. Iya, benar sekali. Jangan dibawa-bawa terus. Iya. Nah, terus 2011, 2012 bikin lagi, Bandung Berisik lagi, setiap tahun? Saya cuma megang 3 kali? 3 kali. 2011, 12? 2011, 12, 13. Oke. 14 itu dipegang sama yang lain karena maksudnya ada satu visi yang berbeda. Jadi saya dan Boyat ngobrol gitu ya, ada satu visi yang berbeda ya nggak apa-apa. Gitu. Ketika toh BB bukan punya saya. Betul. Bukan punya kita. Gitu. Ya silakan untuk bekerja sama dengan, karena saya nggak sanggup ketika ini menurut saya terlalu cepat, manuvernya terlalu cepat, belum waktunya gitu. Jadi tujuan ini belum tercapai, sudah mengambil tujuan yang lain, belum pas lah. Belum gitu. pas ya, momennya belum lah. Momennya belum lah gitu. Menurut gua tuh ya udah baik-baik kok gitu. Mereka berjalan 2014. Tahu mungkin ya, 14 berhenti. Ya, benar. Kan? Berarti stop. 12, 13 di Siliwangi. 2011 di Brigif, 2012 di Lanun Sulaiman. Oh, Lanun Sulaiman Soreang ya? Soreang, itu gue bikin 3 stage. Wow! 3 stage, hujan, 2 hari. Oh, kalau yang di Brigif 1 hari? Brigif 1 hari. Oke, yang 2012 di Sulaiman 3 stage 2 hari? 3 stage 2 hari. Wow, berapa puluh band berarti? 65 band seluruh dari Indonesia? Hampir dari seluruh Indonesia. Wow, semua genre ada? Semua genre ada. Semua genre extreme musik ada. Semua ada. Panggungnya 3? Jejer. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Berarti ini main, ini udah prepare? 2 main, 1 berhenti. 1 main, 2 berhenti gitu. Oh, kayak gitu. Wow, produksi jauh lebih mahal dong? Oh, pasti Pak. Oke, jelas dong. Obstacle lebih tinggi. Produksi lebih... Double produksi aja? Nggak double, bisa triple Pak. Itu momentum luar biasa menurut gua gitu. Terus apa ya?
Ya banyak belajar juga dari situ. Gitu. Ada hujan. Pindah tempat, gitu, pindah trip dan lain sebagainya gitu. Wow. Banyak hal lah yang. 2013 di 2013 Siliwangi. Siliwangi. Satu stage, tiga stage. Satu stage. Oh, balik lagi tapi- kayak 2011. Ya. Satu hari. Setelah belajar, Ya. kita balik lagi kayak 2011. Ya. Terus lebih fokus di masalah penataan panggung. Oh. Gitu. Oke. Jadi lebih fokus di situ pemaksimalan bandnya kayak gimana dan lain Ya. sebagainya gitu. sih. Kalau menurut Gio ya, dari 3 kali pegang Bandung Berisik, lebih enak 1 hari apa 2 hari? Dari pengalaman nih. Enak yang mana nih? Enak ini ya, kerjanya. Oh kerjanya? Kerjanya. Sama. Sama? Mau lu 2 hari, mau 1 hari sama aja. Mau 3 stage, 1 stage sama aja? Mau 3 stage, 10 stage sama aja. Oke. Bedanya kan cuma di duit. Ya beda cuma duit doang. Cuma Capeknya sama? capeknya sama. Setuju, saya juga begitu. Tapi kalau bisa 1 hari, why not ya? Ya. Bener kan? Tapi kalau secara roh memang yang paling bener itu Ya. kalau festival itu lebih dari 1 hari. Kalau karena jatuhnya ke festival ya? Festival. Harus 2 hari lah ya minimum ya? Minimum ya 2 hari, 3 hari. Kalau kita ngeliat festival-festival luar kan, Ya, betul. Mereka 5 hari, Betul. 4 hari. Cuman Ya. yang kita lupa adalah behavior, Ah, ya. geografis, Betul. SDM-nya. SDM-nya. Ya. Ya maksudnya penontonnya kan beda. Betul. Kalau Ya. di festival luar itu kan mereka bikin kayak Vaken atau misalnya Bloodstock atau misalnya wah banyak banget ya Ya. dan lain sebagainya lah. Kan gue belajar Ya. itu kan behavior orang beda-beda. Betul Jadi sekali. tiap negara itu nggak bisa plak-plak kayak gini nggak Ya, bisa. benar. Kita harus lihat Copy paste pasar itu di nggak mana. bisa Ya, ya. kita harus lihat Ya. kebiasaan dari masyarakat itu kayak gimana Ya. gitu. Nggak bisa copy paste. Duitnya enak yang mana? Boleh dijawab, boleh nggak? Duitnya enak yang mana? 2013 sih berak. Wah, 2013. 2011 mah udah pasti break even point aja udah seneng ya. Nggak bikin poin. Minus. Ya bisa dibilang. Wow. Tapi punya suatu kebanggaan. Ya kan makanya kan gue nggak Betul. ngomong materi Ya. 2011 sama 2012 tuh nggak Oke, ngomong materi. ya. Jadi apa ya istilahnya untuk mencoba bersama-sama bersama teman-teman community Ya. menuju satu tujuan itu Ya. kan, Susah itu. susah gitu. Ya. Jujur memang ketika 2011 beres Ya. gitu kan orang happy dan sebenarnya Ya. gue ya happy juga sih gitu. Cuman kita. Cuman begitu ngomong ke akuntan wah ya. ya udah Ya. 2012 lebih parah lagi gitu. Ya. Ya udahlah nggak ya proses lah pembelajaran itu sekolah paling mahal menurut Tuh, gua gitu. tuh dengerin noisemaker ya. Jadi kalau mau bikin sesuatu jangan dulu mikirin profit. Ya betul. Passion nomor 1. Passion kamu ada nggak di sana? Nah tapi passion nomor 1 kalau sekarang kebalik Pak berpikirnya karena banyak media tuh buat belajar. Oh benar. Banyak. Jauh lebih gampang ya? Jauh lebih gampang. Iya. Banyak media buat belajar. Iya. Yang penting lu realistis. Iya. Gitu lu punya cita-cita realistis. Benar. Gitu. Kecuali lu sultan ya. Iya. Beda. Beda itu mah. Lu Beda cerita. Lu kalau misalnya nggak berbisnis di sini ya udah ngomongin Iya. passion doang nggak Iya. masalah. Benar. Gitu. Oke. 2013 tuh. Menguntungkan. 2013 ya adalah sedikit Ya, gitu ya. di jumlah jamble ya. Break even point lah. Break even point lah. Ya BEP lah. Ya, bisa BEP. dibilang Bener. BEP lah. Ya. Gitu. Jadi tapi menutupi 2012 2011 enggak. Iya. Gitu benar. ya. Ya BEP ya adalah Ya. bisa bernafas dan lain Ya, sebagainya. sama lah. Kayak event-eventnya Live the Noise BMX. Begitulah. Proses gitu. Oke, Gio, saya tadi udah ngobrolin masalah Bandung Berisik sampai 2013, 2014 akhirnya dipegang oleh orang lain dan berhenti sampai sekarang ya. Ya. Nggak ada lagi, sangat disayangkan. Semoga nanti bisa ada lagi Bandung Berisik Yang tahun lainnya. depan dipegang oleh Mr. Gio. Oke, saya mau ngobrol soal DC ya. Itu Jalan apa sih sangkut pautnya antara Atap Promotion dengan DC dan ada satu sponsor besar di belakang itu. Jadi sebenarnya itu kan kalau ngomongin DC kalau itu singkatan sebenarnya. Iya. Jadi ya makanya gini 2011 menjadi sebuah momentum lama kita kan tahu tuh. Betul. Nah saya mencoba untuk lebih gua tuh di mana sih posisinya gitu. Promotor, agensi, Ya, IO ya, atau apa ya. gitu. Nah tapi karena banyak belajar, gue coba 2011 itu menjadi digital marketing. Oke.
Di 2011 itu? Di 2011, 2012 lah, rentang di situ lah. Saya mencoba untuk menjadi belajar digital marketing. Gitu, jadi baru rame sekarang kan? Iya, betul. Kalau kita dari 2012 Pak, coba belajar gitu. Iya. Mencoba belajar, mencoba meng-offering kepada satu brand yang memang Jarum Coklat ini Pak, cocok lah. Kita bikin konsep. Jadi kebenaran pada saat momentum itu tuh mereka belum ada yang pegang, belum ada agensinya. Oh, untuk digital marketing ya? Untuk digital marketingnya gitu. Untuk agensinya lah. Ya, untuk agensi yang megang sosial media. Ya. Gitu ya. Nah, kita coba offering, kita coba offer karena tujuan brandnya sejalan. Oke. Sejalan. Mereka ya sebelumnya sempat bekerja sama, cuman gua mungkin cuma ngurus izin doang, cuma ngurus talent doang dan lain sebagainya. Ya. Ya akhirnya gue coba untuk menawarkan sebuah konsep. Baiklah, tawar weh, tolak atau untuk mangke weh gitu. Ya. Kan ya, bismillah mencoba aja. kan? Mencoba Ya. lah, yang penting kan mencoba dulu. Betul. Gitu. Ya. Nah mereka seneng, ya udah akhirnya terjadilah kolaborasi, terjadi kerjasama. Oke. Proses berjalan kan tim semakin besar. Betul. Itu tahun berapa itu? Duh lupa, tahun berapa gitu ya, DC. 2002, enggak belum. Oh jadi cuma tahun 2012, 2014 mungkin ya? 2015? DC-nya 2013. Enggak. Ya. Tapi pada saat proses Bandung Berisik itu kamu memang sudah arahnya memang ke sana, ke digital marketing itu. Dulu memang arahnya sudah mencoba menjadi sebuah agensi. Iya. Gitu ya kan Bandung dulu jarang agensi. Iya, betul. Masihnya banyaknya IO iya, betul. promotor gitu ya. Promotor yang mau kelas kafe, mau kelas gede dan lain sebagainya gitu. Saya mencoba untuk menjadi agensi. Nah, akhirnya kita ke Jakarta, present, terus alhamdulillah satu tujuan brandnya gitu. Proses, terus saya narik IO Pure Saturday tergabung di Atap. Di Atap, oke. Tergabung di Atap. Oke. Gabung sebagai creative planner, terus dia dulunya awalnya DC ini singkatan dari jarumcoklat.com. Jarumcoklat.com. Oh, jarumnya DJ. Ejaan lama. Jarumcoklat.com. Ya. Nah, Mang Yo tuh yang nemuin. Jadi dia ngobrol-ngobrol, panjangan nih, singkat aja DC gitu. Oh, jadi nama itu dari si Yo? Memang Yo. Pure Saturday. Wow, Yo. Siap-siap ya. Siap-siap wawancara. Nah, dari situlah. Oke. Proses tadinya si jarumcoklat.com digital aset, DC tadinya jadi majalah. Oh, gitu. Kita udah sempet cetak kayak gitu ya, udah sempet ada fisiknya lah ya. Fisiknya udah sempet tuh, dummy dan lain sebagainya. Nah, udah sempet diserahin dan lain sebagainya, terus brand merasa belum siap. Brand merasa belum siap, ya udah yang jarumcoklat.com disingkat aja di DC. Nah, dari mulai situ kita konsisten untuk mencoba, ya istilahnya lebih bagaimana si jarumcoklat.com ini yang disingkat menjadi DC menjadi top of mind lah. Oh. Jadi orang lebih mudah gitu, kayak gitu. Tapi tetap balik lagi tetap di basicnya tetap di musik. Tetap. Jadi sebenarnya kalau ngomongin DC atau jarumcoklat.com basicnya lebih di pergerakan. Oke. Gitu. Kebetulan yang punya karya musisi, yang punya pergerakan musisi, ya ayo gitu. Kita jalan bareng, gitu. Kita berkolaborasi. Kalau DC kan jarang untuk sponsorship. Sebetulnya jarang. Jadi kita spiritnya sama, kerjasama, kolaborasi di kayak gimana? Apa yang bisa dikembangin? Event pertama DC? Kofu ya? Kofu, Kingdom of Heaven, pilih baik. Kingdom of Heaven. Aneh ya? Di Bandung, Kingdom of. Jadi apa ya? Lebih kayak, ya kan kalau ngomongin brand ada strategi pasar, strategi market. Betul. Bagaimana kita menerjemahkan, bagaimana kita bisa si brand ini diterima di masyarakat, sesuai dengan segmennya. Nah kita yang konsep itu berkolaborasi sama brand, kadang-kadang diskusi kebuka gitunya, ini gelo lah gitu, kumaha gitunya, ya kebenaran brand lagi gelo gitu sih, ya udah senang-senang aja kita gitu untuk berkarya gitu. Tapi kan akhirnya kan lahir banyak band-band yang bisa dibilang lebih strong ya setelah
main di DC-DC, terus kemudian DC-DC punya satu konsep untuk bawa band itu sampai ke luar negeri dan lain-lain. Itu ceritanya prosesnya seperti apa? Jadi memang di spirit. Di spirit, tetap Jadi balik kan, lagi ke saya mencoba untuk jadi kan yang namanya regenerasi, yang namanya opportunity, itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Gitu kan? Ya, setuju. Stakeholder, industri, Ya. ataupun community, Ya. itu harus sama-sama melakukan hal tersebut. Betul. Itu menjadi satu lingkaran setan. Betul, menjadi satu lingkaran kan? Iya. Ya sekarang kalau di komunitas terjadi, siapa yang mau mengapresiasi? Iya, benar. Ya kan? Pasti Ya. industri. Iya. Gitu kan? Ketika di industri sebagaimana nantinya gitu. Nah itu yang istilahnya menjadi spirit yang sama, terus mencoba untuk, karena memang istilahnya DC bukan punya duit sih, enggak, cuma kita punya opportunity aja gitu yang bisa kita coba. Yuk, bagaimana ini mengemas secara baik gitu, bagaimana cara berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi kita kalau DC punya satu konten, ada satu wadah kalau dilihat di webnya tuh. Ada shout out itu buat regenerasi, ada dream world itu buat berjenjang gitu. Jadi baik yang konsepnya hanya kita berkolaborasi secara konten ataupun berkolaborasi secara langsung. Nah itu banyak hal lah. Jadi sebenarnya yang coba kita terapkan di DC ini cita-cita komunitas sebetulnya gitu. Jadi istilahnya menjadi sebuah alternatif, gitu ya, menjadi sebuah alternatif. Kita punya wadah ini punya wadah ini gitu. Bagaimana kita bisa terus istilahnya berkonsisten di situlah gitu kan. Ya kan lu tahu sendiri lah, buat konsisten itu kan butuh bensin. Betul. Pak. Iya. Bener nggak? Bener Nah itu sekali. kan ketika ada satu tujuan visi yang sama, ya kenapa enggak kita berkolaborasi gitu. Jadi bukan udah zamannya lagi ngomongin kapitalisme atau buat ngomongin DIY yang nggak jelas tujuannya kemana gitu. Bener, setuju. Nah kita bagaimana caranya untuk bisa saling berkolaborasi, saling bekerja sama, saling mencapai mengisi, tujuan yang sama, saling mengisi gitu. Betul. Kan di situ sebetulnya gitu. Tahun berapa DC bawa band ke luar negeri? 2000 berapa? Dia lebih tahu. 2016 ya? Bottle Smoker ya? Awal kolaborasi di Bottle Smoker yang elektronik. Jadi dua orang jadi gini. Bodor juga sih awalnya ketika Bottle Smoker ada undangan dari Hong Kong ya. Vietnam terus ke Filipina, Thailand gitu kan. Gua kan produknya di sini. Ya kan kalau ngomongin market kan. Tapi kalau ngomongin digital kan worldwide. Iya, betul. Nah, cuman oke, kita bangun diskus sama brand, udah kita bikin satu slot lagi yang untuk kayak jadi integrasi ketika ngomongin regenerasi. Regenerasi yang terintegrasi. Gitu kan. Dari mulai mereka latihan band di studio bawa cover lagu orang, mereka bikin karya, mereka mempromosikannya kemana, terus kebetulan kalau kita punya panggung gitu bisa undang juga mereka gitu untuk di dalamnya ya. Nah ketika mereka berkarya keluar kita bisa apresiasi juga. Gitu. Akhirnya muncullah Dream World. Dream World ini istilahnya program yang memang mencoba untuk mensupport teman-teman band yang istilahnya punya undangan dari luar, kan biasanya kesulitan di ongkos, Pak. Betul. Ya kan. Nah kita apa yang bisa kita kolaborasikan, yang kita bisa obrolin apa. Dari situ DC udah mulai, Bottle Smoker akhirnya teman-teman yang lain masuk dan lain sebagainya gitu, sampai dengan titik di mana kita si Atap ditawarkan untuk megang dari Vaken. Vaken Metal Battle dari yayasannya si Vaken. Kan kalau di luar tuh si Vaken tuh kan dia sebuah corporate, sebuah acara, brand acara, di bawahnya ada sub-sub lagi tuh. Ya kan? Ya, ini yang penyelenggara, ini yayasan, ini ada apa gitu. Itu kan festival terbesar di dunia mungkin bisa dibilang. Iyalah, 30 tahun Pak umurnya. Metal ya? Metal lah, extreme music lah. Sama lah. Bukan hanya metal, tapi extreme music. Karena kalau gua bilang metal doang, nggak juga. Di sana kemarin gua ngelihat ada hip hop, gua ngelihat ada reggae gitu ya. Udah menjadi culture hiburan musik aja sebetulnya. Nah itu bisa ada komunikasi dengan Waken, dengan DC dan Atap Promotion itu gimana? Apa karena dari digital tadi, marketing, atau apa? Sebenarnya dari dulu itu kan sempat teman kita awal kan yang berangkat.
teman-teman Jasad, teman-teman BK yang berangkat gitu. Terus kita punya temen itu yang sempat kita bantu launching bukunya sini, punya John. John sempat launching buku Label Love and Hate ya tentang scenes metal di Asia Pasifik ya. Asia Tenggara. John itu kalau nggak salah yang dari yang tinggal di Australia deh, bukan? Yang di Swedia. Nah kan sudah berteman baik tuh, berteman baik, dia sempat launching di sini. Nah kebetulan John punya link ke sana. Gitu. Nah tahun berapa ya? Pokoknya gue sih mantu datang, yuk, gue dapet license buat ngadain Wokan Metal Battle. Kayak gimana konsepnya? Oke, kayak gini. Udah konsistensi. Udah si Atap pegang. Udah, lu perwakilan kita deh gitu. Untuk di Indonesia ya? Untuk di Indonesia. Untuk di bukan Indonesia, Asia. Jadi Asia. Berarti Asia itu termasuk China, Jepang ya? Enggak. Oh, itu Asia Pasifik. Asia tuh. Jadi kalau Indonesia bikin, Singapura jangan, Malaysia jangan gitu. Nah, sebenarnya dulu cuman sekilas doang gitu. Di Waken ya udah cobain deh gimana. Coba kita propose, terus kita arahnya mau kemana ini, tujuannya kayak gimana ini gitu. Kita package ya, termasuk ngobrol. Akhirnya ngobrol dari Man itu berkembang. Tapi memang sejujurnya yang ketika datang itu yang ngobrol tuh Man. Siap-siap ya kalau gini-gini. Oke, gitu, gua bantu deh gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kan apa ya reasonnya sih karena ya kita pernah ngadain Bandung Berisik, pernah ngadain festival festival apa. Ada historinya gitu kan. Betul. Yang kebenaran memang banyaknya di metal gitu. Padahal gue pernah bikin Noah juga loh. Padahal gue pernah bikin Julia Perez juga. Duitnya. Berarti menjadi satu perwakilan lah ya. Si Atap. Jadi promotor lah. Itu memang posisinya jadi promotor. Nah terus kita berkolaborasi dengan DC lah. Siapa lagi maksudnya? Betul, ya. Gue sih lebih karena ini masuk gitu, masuk ke konsep yang dimana lingkarannya dapat. Iya kan? Iya, betul. Dari mulai lokal, jadi global lah gitu. Go to internasional kayak gimana gitu. Kita jangan cuma tahu dari TV, jangan cuma tahu cek cenah gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Dan coba ngerasain kesana kayak gimana gitu. Terus band pertama yang dibawa sama DC ke Waken? Yang pertama tuh B-Side. Itu melalui audisi. Jadi kita tidak melihat senior, kita tidak melihat junior, yang kita lihat cuma karya, stage perform. Tanggung jawab besar kita kan dia layak nggak mewakili Indonesia. Betul. Merah putih Pak di sana Pak. Kan urusannya kan itu merah putih urusannya di sana kan. Nah, bagaimana mereka bisa tampil maksimal di sana. 2000 berapa tuh berarti? 17 ya? 16, 17, 18. Iya. Berarti band Indonesia yang dibawa ke luar atas DC Bottle Smoker yang pertama, kedua baru bisa. Banyak banget Pak. Oh banyak, setelah Bottle Smoker tuh banyak. Sebenarnya kan kayak dia udah gimana gitu. Banyak Juruji dan lain sebagainya gitu. Maksudnya kalau yang pure secara mekanisme yang DC Waken ini baru B-Side. Tahun pertama, tahun kedua Down for Life, tahun ketiga Taring. B-Side. Tahun keempat pandemi. 2000 berarti 17 ya? Ya mundur ya 17. Itu audisi berapa band tuh B-Side bisa ngalahin? Dulu yang submit itu sekitar 200. Hampir 300 lah, band-band keren se-Indonesia ya. Itu mereka datang, mereka perform. Kita submit online dulu. Mereka kirim CD dulu, kita review. Ya kan ada tim juri juga, ada SC-nya juga gitu. Gua nggak ikut terlalu dalam. Juri juga ada pasti dari Waken dong? Enggak, jadi mereka nyari semua ke kita. Juri itu John masuk, terus dari Metal Hammer masuk ya, terus Adib dulu yang awal tuh, Adib ya. Adib Hidayat masuk, terus banyak juga juri-juri dari luar. Jurinya banyak dari dua genre ini banyak ya. Jadi kan karena gini, kita cuma nggak ngomongin sisi kualitas musik. Gue yakin kalau sisi kualitas musik metal mah nggak bisa nilai, tapi nilai plusnya apa? Betul. Gitu kan. Value-nya apa? Namanya karya seni ya. Namanya karya seni gitu. Kita nggak bisa nilai itu. Mereka siap atau tidak? Kan gitu kan. Untuk tampil di panggung internasional itu yang kita cari.
Gitu. Jadi bukan masalah karya lu bagus, enggak, Iya, bukan. betul. Banyak faktornya lah. Banyak faktornya gitu. Ngeri juga ya, bawa merah putih lu. Buah merah putih ini kayak gini tuh. Shit. Merah putih itu kan kebayang loh, ini BK bukan. Ini BK. Ini BK ya? Ya, ini Euro banyak Tour. blasting dulu. Oh, Woken ya, main di Woken. Banyak lah Pak, maksudnya berkembang gitu ya. Nyampe terakhir taring dan saya kebetulan berangkat juga ke sana. oh, 2000. Saya tahun ketiga, berarti tahun ketiga saya berangkat. Tahun pertama saya belum siap berangkat. Oke. Saya bisa bahasa Inggris. Oh, oke. Bisa bingung ya. Iya. Oh, akhirnya belajar juga proses. Proses. Iya, sama saya juga. Nah, 2000 ya semua terhenti karena pandemi. Itu aja sebetulnya. Jadi cita-cita kita banyak yang belum terrealisasi Ya. sebetulnya. Down for Life itu dari Solo. Solo ya? Wow. Bandung, Solo, Bandung lagi ya? Bandung lagi. Mantap ya. Itu semua biaya di cover oleh sponsor di CDC. Terus dari si Wacken hanya menyiapkan Hanya license aja. License mereka, kita ke sana baru mereka nyiapin. Mereka mempersiapkan ya segala sesuatunya lah. Oke. Tadi ngebahas soal kita bawa bendera merah putih ya. Pemerintah mendukung nggak? Nih. Lumayan bro, tapi buat mobil doang sih. Apa? Lumayan buat apa? mobil doang. Dapat mobil? Di mana? Di Jerman ya? Di Jerman. Hamburg ya? Iya dia. Oh, dari kedubes sana? Dari kedubes sana. Jadi kedubes sana lumayan lah nyiapin 2 mobil doang kan, ngereduce sedikit Oke. gitu kan. Ceritain dong prosesnya pada saat mau berangkat nih, apakah minta izin dulu ke Menteri Pariwisata mungkin atau apa yang ada di Indonesia, atau langsung kontak ke dubes di sana? Begini, jadi kan sebetulnya Ini saya pengen tahu nih karena olahraga lagi rada rancu ya. Karena gini, sejujurnya pemerintahan kita nggak minta duit, Oke. tapi kita minta kemudahan, Ya. ya kan? Ya. Satu visa. Ya. Tetap stakeholder harus terlibat. Betul. Jadi tetap kita istilahnya menempuh jalan ke pemerintah setempat gitu ya, untuk mencoba mengajak kerjasama. Nggak orang minta duit gitu. Betul. Minta Orang dipermudah aja. dipermudah aja Ya, gitu betul. kan. Tiba-tiba Sama. udah pasti jauh kaknya ya, tiba-tiba ya. Iya, benar. Iya, benar sekali. Minta surat ajaib. Kita suruh ajaib Iya. aja gitu, Iya. nggak minta duit dan lain-lain, karena ya memang nggak dianggarkan. Betul, iya. Dapat itu? Dapat, alhamdulillah dapat. Karena eman kan yang banyak jejaring ke pemerintah. Ya, ke birokrasi lah ya. Ya, ketu gitu Ya. kan, terus teman-teman yang lain banyak yang ke birokrasi gitu kan. Ya lumayan lah gitu, lumayan. Lumayan ribet apa lumayan gampang nih? Enggak, maksudnya karena kan culture-nya beda. Ya, Saya paham gitu. Di birokrasi kan culture-nya beda. betul sekali. Kita orang lapangan ya. Kita orang lapangan, kita orang momentum, Pak. Iya. Ya kan? Kalau mereka kan pakem. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini kan agak susah ketemu. Iya. Kalau misalnya sejalan kan malah jadi bingung gitu nanti. Iya. Gitu. Nah, karena ya mereka membantu sebisa mereka. Gitu kan. Nah, akhirnya kita coba mempermudah itu, terus ya lumayan lah dapat fasilitas, ada mobil yang bisa ngantar ke venue. Oke. Konsulatnya sangat bekerja sama, orang-orangnya sangat baik gitu ya. Jadi memang karena jarang kunjungan juga ke Hamburg kan jarang banget. Iya, benar. Mereka sangat terbuka, Sangat welcome lah ya. Sangat welcome lah. Gitu. Oke. Tapi birokrasi di sini benar dipermudah itu kayak visa dan lain-lain. Permudah. Oh ya? Ada itu lumayan Pak. Iya. Lumayan lah. KKN mah Waktu. tetap berjalan ya. Hari biaya mah tetap keluar. Ya, biaya tetap keluar. Cuman kan ya jalan pintasnya lebih Dan cepat. biasanya lebih cepat aja Oh, gitu. oke. Jadi Itu- dijamin keluar visanya aja gitu. Oh, sebetulnya gitu. lebih oke lah ya. Lebih Karena oke lah bawa gitu, tadi. ya. Oh. Lumayan apa? Ada sedikit. Iya, tapi Cuman ya kalau diperhatiin lebih mungkin lebih bagus. betul, setuju. Ya kan? Ya, Iya. kalau ya pemerintah mau memperhatikan ya seberapa persennya lah ya. Ya kalau gua melihat keluar tuh memang iri banget kalau di luar kan sangat ketika ada orang kreatif itu supportnya luar biasa Iya. gitu. Bahkan stakeholdernya sangat benar-benar terlibat gitu. Dengar behind the story-nya si Wacken bisa sampai 30 tahun konsisten aja. Iya.
bisa menjadi sebuah industri bisnis yang gede aja gitu, itu ada peran dari pemerintah. Betul. Gitu. Nah, setelah terjadi gitu ya, memberangkatkan 3 band tadi ya ke event, ke festival musik terbesar di dunia, ada dibantu juga oleh pemerintah walaupun tidak besar. Pada saat Anda melakukan kayak presentasi mau bikin musik, itu dibawa nggak? Ini loh Pak, kerja saya dulu. Kayak referensi nih Pak, referensi saya nih lo bawa negara Indonesia. Makanya Bapak tuh bisa mere izin setik-etik acan kayak gitu. Makanya kan beda, menurut gua kan makanya gua nggak bisa sama ini. Mereka kan beda disiplin ini Pak. Oke. Kalau kita kan ilmunya momentum Pak. Momentum, pembaturan, jaringan, gitu kan, kolektif gitu. Kalau ini kan lain. Ya mungkin secara personalnya ada spiritnya. Secara personal, karena saya dengar kalau nggak salah pada saat itu ada bantuan juga ya dari Pak Wali Kota atau apa? Enggak. Oh, enggak ada? Beda. Oh, beda. Itu kan waktu yang zaman BK dia sendiri berangkat. Oh iya, oke. Atau zaman Jasar dia sendiri berangkat. Gue nggak tahu behind the story-nya kayak gimana gitu. Gue nggak paham. Nah, cuma kalau culture kan beda, Pak. Kalau secara personal mungkin, tapi secara personal gue nggak tahu. Oh, iya. Gitu. Kan mereka punya hierarki tersendiri. Mereka punya kolam tersendiri. Mereka punya permainan tersendiri gitu. Yang mungkin saat ini ya mereka belum aware atlet yang nggak perhatiin apalagi musisi. Ya, betul. Mereka belum aware ke situ. Gitu. Iya. Siapa tahu nanti ya. Makanya Olimpiade itu menang bulu tangkis deh. Ya benar, bulu tangkis deh. Sepak bola diperbanyak tapi mau menang lah. Nggak akan masuk Piala Dunia udah dikecilin aja lah. Tapi di situ banyak duit jadi ya just go ahead aja lah. Gitu. Gio, seru banget pembicaraan kita ya hari ini. Sebenarnya banyak sih yang mau saya tanya tapi waktu kayaknya udah cukup panjang nih. Bisi bosen Pak. Bisi bosen. Saya pingin dong kasih tips sama triksnya dari Gio buat para noise maker untuk orang yang mau memulai bikin ya kelelitikan lah event organizer Karang Taruna gitu ya, kecil-kecil apa sih kunci-kuncinya aja? Kunci-kuncinya noise maker satu yang penting lu punya passion di situ. Benar. Gitu kan. Kalau lu nggak punya passion hanya ngomongin bisnis, saran saya cari bisnis yang lain dulu. Benar. Gitu ya. Iya. Satu itu, lu punya passion, lu mau terjun ke lapangan, lu mau tahu semua. Iya. Gitu karena dunia ini sudah ada pendidikannya. Betul. Sebetulnya sudah ada. Sudah ada. Sekarang beberapa university atau beberapa institut sudah bikin. Ada yang memang jurusan event organizer atau apapun dan sebagainya gitu. Satu passion dulu. Yang kedua lu punya cita-cita. Jadi ketika lu melangkah jelas lu mau kemana. Iya. Lu mau segede apa, lu punya goalnya lah ya. Punya goalsnya ada, goalsnya gitu. Benar. Nah yang ketiga jejaring. Ya oke. Jaringan. Sekarang lebih gampang malah ya. Iya. Nah tapi kan jaringan itu harus sampai ngebonding Pak. Benar banget ya. Bukan hanya sekedar kenal. Iya. Lo harus memang ya harus saling bantu kayak gimana dan sebagainya. Iya. Take and give lah. Maksudnya lebih kayak saling bantunya kayak gimana. Iya. Jaringan, terus yang poin 4 good team. Oke. Sebenarnya gue nggak ada yang secara teknis ada non teknis. Iya. Ya kan? Iya. Ya kalau teknisnya ya good teamnya lu. Betul. Jadi bagaimana lu bisa mentransformasi passion lu ke tim lu kayak gimana. Jadi jangan lu punya cita-cita A. Iya. Kan namanya juga semua juga kerja sama tim. Betul. Terus ketika di lapangan jadi B gitu. Benar. Jadi entong bosi lah. Bahasa kerennya jangan nggak usah bosi lah. Jadi memang harus tahu lah. Apalagi selain yang keempat? Keempat, poin kelima ya mungkin harus selalu jangan cepat berpuas diri. Iya. Jangan oke gue udah mencapainya segini enggak gitu. Karena dunia itu dunia yang memang sangat-sangat ya perkembangannya cepat. Iya. Bertransformasi kan. Iya. Ya kerasa lah sekarang ketika tiba-tiba pandemi wah gitu gimana kan. Iya. Nggak bisa offline dan sebagainya kan. Nah itu harus ya jangan sampai istilahnya kayak gerebek sambal doang gitu. Jadi ya kita harus mempersiapkan aja. Jadi harus ya cita-cita tadi ya jadi kita harus apa istilahnya punya langkah-langkah ke depan kayak gimana, apa yang bisa dikembangin dan lain sebagainya. Banyak itu banyak hal gitu. Dan proses jadi semuanya
perlu proses ya. Jadi Nikmati proses lah. Nomor 5 tadi jangan puas karena proses kalian masih panjang. Jadi Gio pun perlu beberapa tahun nih, berarti ini udah lebih dari 15 tahun ya. 17 tahun gitu loh. Jadi itu tidak mudah dan itu perlu waktu yang panjang. Kalau materi udah nggak usah diomongin lah. Oke. Gio, thank you berat ya. Jadi mungkin saya mewakili Gio dan Live the Noise juga turut berduka cita ya. Ya buat sahabat saya, teman saya Eben yang banyak dia memberikan sebuah influencer buat kita juga. Ya. Terus ya kaget sih kemarin. Ya. Terus ya banyak lah masukan-masukan yang positif buat Atap sendiri. Akhirnya bisa seperti ini gitu. Ya. Luar biasa lah. Ya. Jadi yang pasti doa terbaik buat keluarga yang ditinggalkan dan pastinya doa terbaik untuk almarhum Eben ya. Eben ya. Oke. Saya Yopi. Saya Gio. Oke, keep talking the noise, stay safe and peace.